Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang suami di Kabupaten Semarang tewas terjerat kabel roll oleh istrinya sendiri. Perkosa siswa SMP dengan modus ancam sebarkan video mesum korban dengan pacarnya, 3 preman kampung di Batang ditetapkan sebagai tersangka. Slup-slupan, tradisi pindah rumah baru yang terus dilestarikan. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdlin akan menyusun program kesejahteraan usaha mikro kecil menengah. Program itu untuk memperkuat UMKM warga yang ada di kalangan anggota HPN. Ya, hal itu diungkapkan Ketua Umum terpilih DPP HPN periode 2022-2027 Dede Supriyadi Arif. Dalam Mukernas HPN di salah satu hotel di Kota Solo ini merumuskan program-program yang menunjang peningkatan UMKM masyarakat di kalangan Nahdlin. Salah satunya dengan menyediakan permodalan bagi pelaku UMKM. Ketua Umum DPP HPN mengaku kurangnya modal dan pengetahuan manajemen bisa menghambat perkembangan UMKM. Pelatihan manajemen dan promosi digital bisa membuat UMKM naik kelas. Otomatis untuk merubah itu kita akan mencoba meningkatkan sumber daya manusianya dengan cara pelatihan, diklat dan sebagainya. Kemudian tadi itu saya bilang untuk mempermudah akses modal kita akan bekerja sama dengan pihak perbankan supaya anggota kita lebih mudah untuk mendapatkan permodalan. Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua ditutup di Kabupaten Jepara. Ada 8 rekomendasi yang dihasilkan. Salah satunya, pemerintah harus menjadikan KUPI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa. Rekomendasi tersebut dihasilkan di hari terakhir KUPI kedua di Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri, Kabupaten Jepara. Ulama perempuan memberikan masukan kepada pemerintah untuk bermitra dengan ulama dalam mengelola isu-isu strategis bangsa. Selain itu, KUPI menjadi wahana bagi para ulama perempuan untuk merumuskan pandangan keagamaan atas nasib perempuan, sehingga ulama perempuan bisa menjadi mitra dalam pembangunan negara. Kongres selama 3 hari ini diikuti 1.600 peserta dari 34 provinsi dan 31 negara. Agar terlatih dan mahir, puluhan disabilitas di Kabupaten Purbalingga mengikuti pelatihan gratis berkendaraan dan berlalu lintas yang baik dan benar. Program Polres Purbalingga itu juga diberikan cuma-cuma alias gratis. Puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga tengah bergairah. Bagaimana tidak? Akhirnya mereka bisa mencoba dan melatih kemampuan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Kegiatan ini adalah program bimbingan belajar gratis bagi penyandang disabilitas yang digelar Satlantas Polres Purbalingga. Di kesempatan ini mereka belajar cara mengemudikan kendaraan khusus disabilitas dan sejumlah aturan berlalu lintas. Pelatihan teori dan praktik ini pun gratis. Nantinya dari kegiatan ini para disabilitas bisa mengikuti dan lolos saat ujian SIM di kemudian hari. Bimbel gratis ini memfasilitasi masyarakat yang dia mungkin pada saat uji SIM dia gagal berkali-kali atau bahkan sebelum dia melaksanakan ujian SIM dia takut ingin mencoba di medan ujian yang sebenarnya. Kalau di sini kan ada di lapangan uji praktek. Nah, makanya bimbel ini dilaksanakan untuk masyarakat di luar jam pelayanan. Mereka bebas dengan ada instruktur yang memang sudah tersertifikasi yang menguji pada hari esoknya, itu dia bisa latihan berulang-ulang kali ujian praktek. Adanya program bimbingan belajar khusus tata cara berkendara tentu disambut baik para disabilitas. Mereka bisa berlatih sebelum ujian untuk mengantongi SIM serta menambah pengetahuan soal berlalu lintas yang baik dan benar. Belajar ini sangat membantu, mereka jadi tahu tata cara berkendara yang baik di jalan. Dia baru tahu informasi mengenai pembuatan SIM latihan untuk disabilitas. Iya.
Program khusus bimbingan belajar lalu lintas untuk penyandang disabilitas diikuti sedikitnya 20 orang per hari. Selain gratis, petugas juga menyediakan fasilitas berupa kendaraan khusus disabilitas. Dengan adanya pelatihan ini bisa mengasah kemampuan berlalu lintas para disabilitas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Busana Jawi Suratman kembali mendapat kepercayaan dari keluarga Presiden Joko Widodo untuk pernikahan Kaisang Erina Gudono. Busana Jawi mendapat pesanan ratusan beskap yang akan digunakan dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Desember mendatang. Toko busana Jawi Suratman di Kota Solo kembali mendapatkan kepercayaan untuk menyiapkan busana pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Ada 3 jenis busana yang harus disiapkan untuk 86 panitia. Mulai dari seragam untuk acara siraman, resepsi, dan unduh mantu. Pesanan pembuatan seragam panitia pernikahan sudah dilakukan sejak September lalu. Pemilik toko busana yang terletak di Jalan Teguh Umar ini mengaku senang bisa kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dalam pernikahan putra Jokowi. Itu 1 orang 3 style Bapak. Apa aja Bapak? Beskap, Atela, beskap Landung. Pak mendapat pesanan untuk busana panitia pada saat pernikahan Kaisang Erina sendiri. Gimana Pak ini? Ya kalau bagi saya biasa saja ya. Terima kasih masih dapat dipercaya. Kan mulai dari Gibran, Kayang, semua kan di sini. Sejauh ini pengukuran badan untuk seragam pernikahan Kaisang dan Erina baru 80% dari total panitia. Sementara untuk pejabat seperti para menteri yang masuk dalam kepanitiaan belum melakukan pengukuran baju. Nantinya pernikahan Kaisang Erina akan menggunakan budaya Solo. Seluruh pesanan akan selesai sebelum hari pernikahan Kaisang Erina pada 10 Desember 2022. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Untuk melestarikan tradisi Jawa, sebelum menempati rumah baru, warga Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang menggelar tradisi slup-slupan. Tradisi itu juga menunjukkan kebolehan para murid sanggar yang baru berlatih budaya Jawa. Kirap tradisi slup-slupan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ini merupakan sebuah ritual untuk masuk ke rumah baru. Prosesi dilanjutkan dengan datangnya rombongan wanita dan pria dari arah berlawanan. Untuk rombongan pria membawa pusaka peninggalan leluhur, sementara rombongan wanita membawa perlengkapan rumah seperti makanan. Acara ini adalah bagian dari pembukaan batik Condrowinoto yang menjual berbagai batik dengan corak klasik Mataram. Upacara selamatan masyarakat Jawa sebagai rasa syukur atas yang telah dicapai pemilik rumah baru atau seseorang yang baru pindah rumah. Selain untuk meresmikan rumah batik, tradisi ini juga menunjukkan kebolehan murid Sanggar Budaya Condrowinoto. Betulnya dikhususkan untuk penampilan murid-murid Sanggar Condrowinoto yang tadinya dari awal tidak mengenal budaya, saat ini mungkin dari para tamu bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak ini bisa mulai menari, kemudian karawitan, kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Yang kedua adalah sekalian dengan pembukaan batik Condrowinoto. Jadi tujuan pembukaan batik Condrowinoto ini untuk subsidi silang, karena di Sanggar Condrowinoto sendiri ini memang kami tidak memungut biaya sama sekali. Kehadiran toko batik ini juga menghidupkan UMKM sekitar sehingga warga bisa saling menopang baik dari sisi ekonomi dan budaya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Iya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.